Halo Bapak Ibu Guru SMA Teladan Medan. Kali ini penjelasan materi untuk pertemuan kedua. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Pertama kali kita akan menyanyikan lagu Bhinneka Tunggal Ika, lagu harmoni dalam keberagaman, dan nanti kita akan menyanyikan lagu Sajojo dari daerah Papua. Terima kasih. Republik Indonesia. Bangsa suci-nya, Bhinneka Tunggal Ika, Ika kita bersama, kita bina selama, persatuan bangsa, kesatuan jiwa, Indonesia bahagia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita, Republik Indonesia. Beribu bulan berputar-putarnya, enam satu cintanya, Bhinneka Tunggal Ika, Ika kita bersama, kita bina selama, persatuan bangsa, kesatuan jiwa, Indonesia bahagia. Lambang negara kita, Republik Indonesia. Beribu bulan berputar-putarnya, bangsa suci-nya, Bhinneka Tunggal Ika, Ika kita bersama, kita bina selama, persatuan bangsa, kesatuan jiwa, Indonesia bahagia. Aku, kamu, dan mereka, satu rahim Indonesia. Asal kita memang beda, tapi tetap saudara. Satu nusa, satu bangsa, itulah kita. Berbeda-beda tapi tetap satu jua.
Oke, sebelum kita masuk ke dalam video tentang intoleransi yang merugikan, ada baiknya kita hantarkan dahulu pengertian mengenai toleransi dan intoleransi kepada siswa kita. Selamat menjelaskan. Konstitusi Anda di sini ini mau ngapain? Saya tanya mau bubarin orang beribadah.
Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The Wahid Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus atau 40%. Sisanya pembatasan rumah ibadah, 19 kasus. Sedangkan pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat sebanyak 15 kasus. Sepanjang 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari angka itu, pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah menempati posisi tertinggi, yakni 49 kasus. Disusul kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara sebanyak 20 kasus. Sedangkan aksi kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyegelan rumah ibadah berjumlah 27 kasus. Jumlah kasus intoleransi kembali melonjak di tahun 2012. Sepanjang tahun 2012, terjadi sedikitnya 278 kasus. 6 kasus paling menonjol diantaranya pelarangan rumah ibadah dan pembiaran aksi intoleran oleh aparat. Tingkat intoleransi di tahun 2013 tercatat juga masih tinggi. The Wahid Institute mencatat, selama tahun 2013 terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dari jumlah itu, sebanyak 106 kasus melibatkan aktor negara, sedangkan sisanya dilakukan aktor non-negara seperti ormas dan institusi keagamaan. Tahun 2014, jumlah kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama berjumlah 158 kasus. Sementara menurut catatan Komnas HAM, kasus pengaduan masyarakat terkait intoleransi mengalami peningkatan sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2015. Nah, setelah kita menganalisis video yang disajikan, kita dan siswa kita bersama-sama dalam berkelompok mengenal atau mencari informasi, menggali informasi mengenai intoleransi yang merugikan di kalangan sekolah, masyarakat, dan apa contoh-contohnya. Terima kasih. Oke, hasil akhir dari pertemuan 2 itu kita membuat pesan moral positif mengenai tolak intoleransi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Terima kasih.